Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa judul sharing kita pada siang hari ini? Apa? Oh, bukan siksa kubur ya? Tadi itu siksa kubur, mengobati hati yang terluka. Baik, obat hati yang terluka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika ada seorang ibu yang mengirim putranya untuk berjihad, karena di zaman itu setiap anak muda laki-laki itu punya kewajiban namanya wajib militer. Kalau negaranya sedang diserang, mereka wajib untuk bela negara. Nah, ceritanya ada seorang ibu yang mengirim putranya untuk berperang membela negara. Dia berangkat bersama beberapa orang temannya, tetangganya, pergi berperang. Setelah peperangan selesai, tetangga dan pemuda-pemuda di kampung itu pun pulang. Dan mereka mendatangi rumah ibu ini. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, disuruh masuk. Sampai di dalam rumah mereka cerita, ternyata putra ibu ini telah meninggal dunia. Putranya syahid dalam peperangan. Jadi tetangganya, teman-temannya bawa pulang berita duka. Disampaikanlah bagaimana heroisme perjuangan putranya di medan perang. Dia adalah seorang anak muda yang pemberani, hebat, luar biasa semangatnya, dan Allah mentakdirkan dia mendapatkan pahala syahid. Mendengar berita duka tentang kehilangan putranya, karena sebelumnya ibu ini juga sudah kehilangan suaminya, dia nggak punya siapa-siapa di rumah selain putranya itu. Tapi sekarang putranya pun telah syahid. Sehingga ketika dia sudah mendengar berita syahid putranya, meninggal putranya, ibu ini bersedih, menangis. Dia sangat sedih, dia sangat terpukul, dia sangat merasa kehilangan, dia sangat terluka atas meninggal putranya tersebut. Kemudian ibu ini bertanya kepada anak-anak muda yang hadir waktu itu, yang membawa berita duka itu. Kata ibu ini, adakah di antara kalian seseorang yang hafal Al-Quran? Kemudian salah satu di antara pemuda itu angkat tangan, ya saya hafiz. Kata ibu ini, kalau begitu hiburlah saya dengan ayat Allah. Kalau begitu bacakanlah satu ayat Al-Quran yang bisa menghibur kesedihan saya, yang bisa mengobati luka di hati saya, yang bisa menenangkan saya ketika saya sedang sangat merasa kehilangan putra saya. Bacakanlah untuk saya ayat yang bisa menghibur dan mengobati hati saya. Akhirnya pemuda yang hafiz tersebut membacakan 3 ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ketika pemuda yang hafiz tadi selesai membacakan 3 ayat surat Al-Baqarah, ibu ini berhenti menangis. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia menengadah ke langit seraya berkata, "Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Ya Allah, semua kami milikmu dan kepada Engkau lah semua ini akan kembali. Aku ridho dengan kehilangan putraku, ya Allah. Ketika dia mengatakan aku ridho dengan kehilangan putraku, ya Allah, barulah dia kemudian masuk ke dalam rumahnya, ke dapurnya, dia siapkan makanan, dia hidangkan makanan terbaik untuk tamu-tamunya. Dia katakan, aku ingin menjamu kalian hari ini dengan kabar gembira kesyahidan putraku. Jadi bagi dia tadi syahid putranya adalah kabar duka, tapi setelah dibacakan ayat Al-Quran, dia jadi ridho, jadi ikhlas, sampai dia merasa bahwa kabar syahidnya putra dia adalah sebuah kabar gembira. Sebagai rasa syukur, dia menjamu makan mereka dengan makanan terbaik yang dia punya. Inilah sepenggal cerita yang mengawali kajian kita pada siang hari ini. Dari sini saya pengen ngajak kalian belajar tentang sesuatu. Ternyata teman-teman, orang-orang yang beriman itu punya cara sendiri dalam mengobati luka. Baik luka hati, luka perasaan, luka mental, luka pikiran, mereka punya cara sendiri untuk mengobati luka. Orang-orang yang beriman, perempuan-perempuan salih, perempuan-perempuan salihah punya cara sendiri untuk menghibur ketika mereka sedang dalam keadaan jenuh, ketika mereka sedang dalam keadaan bete, ketika mereka sedang marah. Mereka punya cara sendiri untuk merilis kemarahan mereka. Mereka punya cara sendiri untuk menghibur kesedihan mereka. Mereka punya cara sendiri untuk mengobati luka-luka mereka. Dan orang beriman itu punya cara yang tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang beriman saja. Dan sedih, Al-Quran menghibur kita. Sampai ke level ketika kita sedang galau, Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Sampai ke level ketika kita sedang merasa lemah dan berdaya, mau nyerah, Al-Quran menguatkan kita. Karena itulah cara orang beriman bergaul dengan Al-Quran. Dalam kisah ibu tadi kita mendengar sebuah hikmah yang luar biasa, betapa seorang ibu yang begitu cinta kepada putranya, kehilangan putranya dalam sebuah pertempuran, yang dia merasakan kesedihan dan luka yang sangat mendalam, tiba-tiba lukanya sembuh seketika saat dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Nanti teman-teman buka di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh terhadap penyakit di dalam dada kalian, dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ternyata salah satu di antara fungsi Al-Quran menurut surat Yunus ayat 57 adalah
Syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh, bukan cuma obat. Karena obat ada yang berfungsi sebagai penyembuh, tapi banyaknya hanya sebagai pereda rasa nyeri. Kalau dalam obat fisik namanya painkiller. Namanya painkiller. Salah satu painkiller yang paling terkenal itu adalah paracetamol. Kita kalau minum paracetamol, sembuh nggak? Nggak sembuh, cuman meredakan rasa sakit, nyeri. Sehingga akhirnya kita bisa tidur, gara-gara istirahat cukup lah, akhirnya kita bisa sembuh. Jadi fungsi dari paracetamol itu bukan menyembuhkan, tapi meredakan rasa sakit atau nyeri. Istilahnya pereda nyeri, bukan penyembuh, peredanya nyeri. Bahasa medisnya painkiller. Painkiller itu yang paling ringan itu paracetamol. Untuk orang yang sakitnya udah parah kayak cancer segala macam, sampai dikasihnya morfin. Tapi dengan resep dokter ya, dan itu legal, boleh. Dengan resep dokter, namanya painkiller. Itu obat, fungsinya bukan menyembuhkan, fungsinya hanya mereda rasa nyeri. Kalau di mental ada yang namanya mood stabilizer. Kalau di penyakit mental disebut dengan mood stabilizer. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit mental, lagi anxiety, bipolar, skizo, dan seterusnya, dia datang ke psikiater, nanti dikasih resep obat untuk menenangkan diri kalau lagi kambuh, namanya itu mood stabilizer. Dia minum pil itu, yang tadinya dia pengen ngamuk-ngamuk, tiba-tiba jadi tenang, nggak marah-marah lagi. Dalam masa tenang ini kemudian dia baru diterapi. Dan obat-obat ini fungsinya sebetulnya bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menahan rasa sakit dan yang nggak nyaman pada diri seseorang. Itu fungsi obat. Tapi kalau Al-Quran, Allah nggak menyebutnya sebagai dawa, sebagai obat, menyebutnya sebagai syifa, sembuh. Karena ada dawa yang menyembuhkan, ada dawa yang sekedar mereda rasa nyeri, ada dawa yang sekedar menghibur. Ada obat yang fungsinya cuma menghibur. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang tua atau ibu gitu ya, karena untuk membuat anaknya tersugesti buat sembuh, dikasihlah kayak misalnya cuma dikasih disuruh makan apa gitu. Coba makan ini nanti kamu sembuh. Saya tuh pulang ke Tuban, Jawa Timur, ke tempat unik. Ketika saya lagi gak enak badan sama kakak ipar saya malah dikasih es teh. Kan sekarang es teh lagi viral nih. Saya kalau lagi gak enak badan, kan gak enak badan tuh harusnya gak boleh minum es ya, karena lagi demam kan. Sama kakak saya, kakak ipar saya dibilang, ini nih cepet waras nih. Ini es tehnya enak banget, kalau kamu minumnya pasti kamu sembuh, karena aku kalau lagi sakit minumnya sembuh. Akhirnya saya minum dengan sugesti yang kuat dari dia, sembuh. Padahal cuma es teh. Mungkin yang jual es tehnya udah haji kali ya, jadi sembuh gitu. Jadi yang saya maksud di sini ada yang kadang-kadang obat beneran, ada yang obat sugesti. Dan sebetulnya fungsinya bukan menyembuhkan, tapi memunculkan rasa nyaman, memunculkan sebuah kepercayaan bahwa saya bisa sembuh. Nah, itu namanya dawa dalam bahasa Arab. Belum tentu sembuh, cuman mereda rasa nyeri doang, namanya dawaun. Kalau yang benar-benar sembuh, namanya bukan dawa, tapi syifaun. Dan Al-Quran istilahnya bukan dawa, tetapi syifa. Nabi sering menyampaikan tentang bab dawa. Dawa min kulli da. Ini adalah obat untuk setiap penyakit, gitu kan? Obat untuk setiap penyakit. Tapi Al-Quran tidak menyebut istilah obat, menyebutnya istilah syifa, kesembuhan.